Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya sararahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati ihbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita lanjutkan bagaimana memotret situasi sang salik dengan sang arif. Ya, ini dilihat dari hal yang dialami, situasi spiritual yang dialami oleh masing-masing. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan satu kriteria, ya, kriteria bagaimana membedakan antara ubad, ahli ibadah, zuhad, ahli zuhud, dan arif billah. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifatullah, apa suasana psikologisnya, ya, ini yang terutama ketika menghadapi situasi dan kondisi, fakta-fakta, takdir, alam, perubahan-perubahan, nah, ini akan tampak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mastawhashal ubad waz zuhad min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Sesungguhnya para ubad itu ahli ibadah, waz zuhad ahli zuhud. Nah, ini mengalami satu kegentaran, kecemasan, ketakutan, ya, min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai', karena kedua kelompok ini, level ini merasakan belum menemukan Allah di balik segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini kan selain Allah, ini segala sesuatu, ya, ini seringkali mencemaskan mereka. Para ahli ibadah merasa, waduh, kesibukan, problema, perubahan-perubahan zaman membuat aku terganggu dengan hubunganku dengan Allah. Itu ahli ibadah begitu. Bahkan di era modern ini kesibukan sehari-hari, kerja dan seterusnya membuat ibadahnya banyak terlantar, lalu dia menyadari, ya Allah, kenapa ini semua kok membuat aku menjadi takut Tuhan. Nah, itu ubad, ahli ibadah. Begitu juga yang dialami ahli zuhud. Ahli zuhud itu sangat takut jangan sampai perubahan-perubahan kehidupan, problema ini mengganggu hubunganku dengan Engkau Allah. Lah, situasi yang dialami seperti mereka ini karena apa? Karena li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai', karena mereka merasa kehilangan Tuhan, kehilangan Allah di balik perubahan-perubahan segala sesuatu yang ada ini di dunia ini. Ya. Perubahan ini kan begitu cepat, tiba-tiba sangat mencemaskan. Kalau Anda belum memandang ada Allah di balik masa depan ini, di balik besok yang bakal terjadi, lusa dan seterusnya, tahun abad yang akan datang. Kalau Anda memandang Allah, maka Anda tidak akan pernah cemas, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Makanya Rasulullah SAW
tidak pernah takut, cemas bagaimana nanti generasi umat selanjutnya ini sepeninggal beliau. Tidak. Karena apa? Ada Allah di balik itu semuanya. Yang menentukan semuanya bukan dirimu, bukan zamanmu, bukan perubahan-perubahan ini, apalagi orang lain, bukan. Jadi wajar kalau para obat ahli ibadah maupun ahli zuhud masih merasakan kecemasan ini. Tapi bagi para arif bagaimana? Orang-orang yang mengenal Allah. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu fi syai'. Lam yastawhishu min syai'. Kalau seandainya ya mereka ini menyaksikan Allah, memandang Allah di balik yang ada ini fakta, perubahan, bahkan ketidakpastian mungkin, tapi tetap dia menyaksikan di balik itu semua adalah Engkau Allah dan aku selalu menyaksikanmu. Mereka tidak akan pernah cemas, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Ya, apapun, segalanya. Karena apa? Karena segalanya ini memang dari Allah. Tidak ada yang kurang, cacat, bengkok yang dari Allah. Nah, ini perlu responsi kesadaran dalam diri kita, batin kita ini loh ya. Melihat, ya Allah, Engkau Allah. Jangan sampai perubahan-perubahan ini menjadi tirai, menjadi hijab antara aku dan Engkau Allah. Ini masyarakat modern terutama, ya apalagi kalau milenial, ya banyak yang mengalami kecemasan, kekacauan pikiran, kebingungan. Ini semata. Walaupun dia ahli ibadah misalnya, memang dia ahli ibadah, tapi dia merasa ya Allah, besok bagaimana ya Allah, masa depanku gimana, anak-anak cucuku nanti bagaimana. Ini semata karena kita belum mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, di balik apapun ada Dia. Kalau begitu segalanya tetap sempurna. Ya. Makanya kita yadhkurunallaha daiman, harus terus mengingat Allah. Tapi ya dihayati mengingat Allah itu. Ini semua darimu Allah dan menuju kepadamu bersamamu dan hanya untukmu. Bagaimana ini semua tidak engkau tolong, wong ini semua darimu dan bersamamu. Dia merasakan satu kedamaian dan kepasrahan total di dalam jiwanya. Ini ya. Jadi ini yang membedakan antara zuhad dan arif. Ya. Jadi ahli ibadah itu kan yang dipikir pahala. Karena yang dipikir pahala atau siksa, dia pun juga mengalami kecemasan. Benar nggak diterima ibadahku? Aku dapat pahala seberapa ya? Nanti kalau nggak diterima betapa aku tersiksa ya? Naik menjadi zuhad, ahli zuhud. Ya Allah, hidup ini hanya ingin kepadamu ya Allah. As-sairu ilallah, jalan menuju kepadamu ya Allah. Ya Allah, supaya engkau saja yang aku tuju Allah. Tiba-tiba ada masalah di dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, di dalam negerinya mungkin, di dalam kebangsaan, kemanusiaannya. Wah, galau dia. Ya Allah, jangan sampai mengganggu ini Tuhan. Tetap saja mengalami kecemasan dan ketakutan. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka segalanya direspon dengan cinta. Ya Allah, ini semua cintamu. Caramu mencintai hamba-hambamu dengan berbagai perubahan.
dan sempurna. Ya, itu para arif. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun dia menghadap di masa lalu, menghadap di masa depan, menghadap di masa kini, tetap ada wajhullah, ada Allah di balik ini semua. Maka dia tidak ingin sedikit pun tidak husnudzon, tetap husnudzon kepada Allah. Dan bahagia bukan main. Ini para arif billah. Ya. Itu jadi inilah yang menggambarkan bahwa para arifun ghabu an syuhudil khalqi bi syuhudil haq. Para arifun itu ghabu sirna dari memandang makhluk karena dia tetap ingin memandang Allah. Ya itu harus dilatih terus menerus supaya quality hubungan kita dengan Allah itu tidak putus nyambung. Ya, tidak putus nyambung. Jangan dilihat yang disebut berhubungan dengan Allah hanya sholat 5 waktu saja, hanya baca Quran saja. Betapa banyak orang yang sholat hatinya putus nyambung dengan Allah, yang baca Quran, yang zikir hatinya putus nyambung dengan Allah. Maka inilah ya harus dicamkan, tetap kita kembali fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun menghadap ada Allah, ada Allah, ada Allah. Maka kita berzikir itu supaya wajhullah, supaya terus menerus tidak kehilangan Allah. Ya, jadi hati kita ini rasanya seringkali lebih banyak kosong. Dilihat kita jenguk, loh kata Allah kok nggak ada aku. Dijenguk lagi, nggak ada aku. 24 jam hanya beberapa menit ada aku. Selebihnya yang ada hanyalah dunia, yang ada adalah makhluk, yang ada adalah kecemasan dan ketakutan. Di mana aku ini? Kata Allah. Makanya ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa, wujud, aktivitas, suasana, ila wa amalikum walaki yanzuru ila qulubikum, yang dilihat hatimu. Ada aku apa enggak di hatimu wahai hambaku? Kalau ada aku pasti dia ikhlas. Dia ridha, dia penuh syukur, dia penuh kepasrahan kepadaku karena dia menyadari hadirnya aku. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kemudian para arifun itu dengan kehidupan alam nyata ini? Ya, di kehidupan alam nyata ini bil asbah, dengan fisiknya di sini, qalbuhu, hatinya di arasyana. Hatinya di arasyana. Maka Syekh Yaqud al-Arsy disebut al-Arsy itu karena beliau itu hatinya selalu gandol, gantung terus menerus di arsy. Fisiknya ada di tengah-tengah umat manusia. Itu para arifun. Karakteristik para arifun itu seperti itu. Ya, bukan para arifun orang yang ma'rifat itu orang yang tahu apa yang bakal terjadi besok, apa yang bisa membaca pikiran orang, apa yang tahu isi hati orang. Bukan. Itu namanya makrifat kepada makhluk, bukan makrifat kepada Khalik, kepada Allah. Maka Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah. Sayyidut Taifah itu artinya pemuka para ulama sufi,
itu selalu memiliki hampir seluruh tarekat sufi di dunia itu memiliki hubungan sanad dengan Imam Junaid al-Baghdadi, sehingga disebut Sayyidut Taifah. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, sudah bertahun-tahun aku ini berbicara dengan Allah, tapi semua makhluk manusia menyangka aku bicara dengan mereka. Ini loh. Jadi maksudnya, apapun yang dikatakan oleh Imam Junaid, apakah itu soal dunia, soal akhirat, soal Tuhan, soal ilmu pengetahuan, soal agama, kepada makhluk, itu soal tugasnya lesan, akal pikiran. Hati Imam Junaid bersama Allah, dialog terus menerus dengan Allah. Bahkan la yantiqu anil hawa, beliau menghindari juga untuk ketika berbicara pun dengan makhluk anil hawa, karena sebuah selera hawa nafsu. Ini selera ini menjebak betul ya, selera nafsu itu sangat menjebak, karena nafsu itu lebih banyak kepingin memanfaatkan agama, memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan akhirat, memanfaatkan surga untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Itu nafsu itu. Dan karena itu ya nafsu baunya pasti busuk sekali. Nafas-nafas nafsu itu sangat busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Nah, di dunia ini kelanjutannya, amaroka fi hadhihi dar bin nadhari fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dar an kamali dzatih. Allah memerintahmu di dunia ini ya, di alam nyata ini, alamus syahadah ini, diperintah untuk memandang yang tersembunyi di balik ciptaan-ciptaan Allah. Maka di dalam Al-Quran, seluruh perintah memandang itu bukan memandang makhluk, itu selalu menggunakan fi. Fanzuru madza fis samawati. Ada selalu fi. Lihatlah, pandanglah yang tersembunyi di balik. Tidak ada perintah di Al-Quran, lihatlah langit, lihatlah bumi. Tidak ada. Lihatlah yang tersembunyi di balik. Nah, ini pendidikan musyahadah, pendidikan penyaksian seorang hamba kepada Tuhannya. Caranya kalau masih hidup di dunia, lihatlah yang ada di balik. Yang ada di balik yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat, itu namanya ciptaan. Ya, lihat yang ada di balik itu semua, jangan wujudnya. Nah, kalau melihat nikmat gimana? Lihatlah yang ada di balik nikmat, bukan wujud nikmatnya. Kalau Anda melihat wujud nikmatnya, nggak syukur-syukur. Karena Anda kehilangan yang tersembunyi di balik nikmat, yaitu Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Maka di dunia ini, alam semesta ini, raya ini, langit, bumi, alam ciptaan dunia akhirat, kita diperintahkan memandang yang tersembunyi di balik. Di balik awan ada apa? Di balik api, angin, energi, perubahan-perubahan. Ada apa? Gunung, laut, air, tanah. Ada apa di balik itu semua? Ada, pertama kali adalah ada asma'uhu, asma'nya Allah. Ya, ada asma'nya Allah. Ada seteguk air, mungkin lebih sedikit dari seteguk air,
Di balik itu ada apa? Bahkan di balik atom-atomnya air ada asma Allah. Di balik makanan ada asma Allah. Makanya kita Bismillahirrahmanirrahim diperintahkan membaca basmalah. Karena apa? Ada asma Allah di balik itu semua. Anda memulai segala sesuatu, sesuatu itu ada namanya Allah di balik itu. Sebutlah nama Allah dulu. Nah, itu namanya amaroka fi hadidar bin nadhori. Fi mukawwanatihi, dibalik. Nah, kalau manusia terjebak kepada wujud nyata mukawwanat alam, manusia yang melihat ya apa ya nafsunya, maka saling berebut alam, merusak alam, saling caci maki, saling iri dengki, saling sombong menyombong, perang, bunuh-membunuh akhirnya. Ini gara-gara apa? Ya gara-gara tidak memandang yang tersembunyi di balik alam ini. Dia begitu rakus melebihi binatang karena dia kehilangan Tuhan. Nah, ya. Ayo kita belajar. Ayo belajar dari hal yang ada di depan kita. Di balik yang kita tampak, yang kita dengar, di balik suara-suara enak, suara enggak enak, indah maupun suara yang tidak indah menurut Anda, ada Allah di balik itu semua. Makanya kelak harus kita pertanggungjawabkan telinga kita ini. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, di balik fu'ad yang terpersepsi di dalam jiwa kita, renungan-renungan pikiran, haruslah ada Allah. Tanpa itu gelap hidupmu, terhijab dari Allah, na'udzubillah. Makanya, nah di balik asma-asma Allah ada apa? Ada sifat-sifat Allah. Asma-asma Allah tidak hanya yang ada di Asmaul Husna yang 99, ada ribuan, bahkan tak terhingga asma-asma Allah itu. Jumlahnya nggak terhingga. Ada yang mengatakan sejumlah ciptaan-ciptaannya. Dan ciptaannya kita melihat satu cangkir air saja, itu bukanlah satu substansi, itu miliaran substansi di balik air itu, dan ada miliaran asma Allah di balik air itu. Coba bayangkan dahsyatnya pandangan para sufi, ya, ketika melihat alam, dan ini hubungannya dengan lingkungan hidup, ya, lingkungan hidup. Cara mengelola alam itu, kalau tidak dipandang yang tersembunyi di balik alam, yang terjadi eksploitasi alam, maka alam hancur. Coba kalau, ya Allah, ada asma-Mu di balik bukit-bukit, di balik laut, di balik air. Ini harus jernih, harus bagus, harus tidak kotor. Karena ada nama-Mu, Allah. Ya, semoga ini didengar oleh Menteri Lingkungan Hidup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayakshifu laka fitil qadar angkamali dzatih, kelak fitil qadar di akhirat Anda dibukakan, bakal dibukakan oleh Allah tentang keparipurnaan zatnya. Beliau menyebutkan dengan kamali dzatih, ay dzatuhu al-kamal. Maksudnya kamal itu adalah perpaduan antara jalal dan jamal. Kemahabesaran Allah dan kemahaindahan Allah ketika berpadu itu namanya kamal. Kamaludzat itu besok dibuka oleh Allah di akhirat. Ya, sekarang kita memandang Allah di balik yang tampak. Di balik yang tampak ini semuanya.
Kalau tidak mampu gimana? Al-kaunu kulluhu dzulmah, alam semesta ini gelap. Fa'anarahullahu fihi, Allah mencahayai di balik supaya alam ini menjadi terang, berlimpah cahaya, nur. Maka Allah mencahayai di balik. Lihatlah yang ada di balik. Ada apa? Ada asma'uhu. Ada gemuruh gelombang asma-asma ilahiyah. Maka Rasulullah, Iqra, bacalah bismi rabbik. Bacalah kalam Tuhan, bacalah Al-Quran ini, bismi rabbik, dengan Allah, 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 lalu bergemuruh Allah, Allah, Allah. Sampai beliau istighraq, gemetar, karena full Allah. Tidak ada yang tidak Allah semuanya. Pernah nggak Anda membaca buku, di balik setiap huruf itu ada nama Allah? Pernah nggak Anda membaca Quran, di balik setiap huruf yang Anda baca ada asma-asma Allah di situ? Maka ketika membaca apapun, jangan pernah lepas di hatimu, yadhkurun Allah, Allah, Allah. Membaca apapun di sini ya Allah, Allah. Terus, supaya apa? Supaya kita siap memandang madza fi, apa yang tersembunyi di balik itu semuanya. Baru Anda, itu namanya ada nur. Wa man lam yashhadhu fihi au qablahu. Ya, kalau nggak bisa fihi qablahu, gini saja. Sebelum Anda ada, sebelum alam semesta ini ada, sebelum arash sampai bumi Sabtuju ini ada, yang ada siapa? Hanya Allah kan? Sebelum ruang waktu ada, yang ada siapa? Allah. Ya sudah. Ayo sadari kalau begitu. Dan Allah tidak pernah berubah. Sifatnya Allah nggak pernah berubah. Ya, yang berubah itu cara pandang kita, keterbatasan kita saja. Nah, ini ya, jadi kita melihat zatuhu, itu maksudnya adalah melihat binuri zat, dengan nur zatnya Allah. Apa mampu ya manusia melihat Allah itu? Hakikatnya manusia sendiri ya nggak mampu melihat Allah. Kita ini hanya melihat dengan pantulan cahaya zatnya. Sehingga kita kelak mengatakan, aku melihat zatnya. Padahal itu adalah pantulan cahaya zatnya Allah sendiri kepada hati kita yang sudah sudah bersih. Besok di surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah tajallinya zat namanya. Kita memandang tajallinya zat itu kalau harus dengan memandang dengan mata basirah, mata hati kita. Mata hati kita, bukan dengan mata ainul basar, dengan mata kepala. Bukan. Kalau dengan mata kepala, maka yang kita pandang hanya fenomena kemakhlukan yang ada ini. Ya, kalau fenomena kemakhlukan ya kita tidak akan pernah melihat yang tersembunyi. Mata hati itu memandang yang tersembunyi. Ya, tuh. Ini apa ya? Jadi jadi kita itu kalau bercermin. Kalau bercermin itu kan menjadi terbalik semua ya.
telinga kanan kita tampaknya menjadi telinga kiri. Itu. Jadi ini namanya logika dekonstruktif, logika terbalik. Nah, contohnya begini. Orang itu kalau bertawakal total hatinya full kepada Allah, Allah akan Allah fahuwa hasbuh. Allah mencukupi semuanya, menjamin mencukupi semuanya. Itu kan menjadi logika terbalik. Mestinya orang itu kalau mendapatkan kecukupan semuanya itu harus bergerak, berikhtiar, berusaha keras dan seterusnya. Ini kok malah ini tentu harus kita pelajari secara khusus mana fahuwa hasbuh, Allah menjamin itu yang bagaimana, yang disebut, yang dijamin juga apanya, nuansanya seperti apa, itu perlu kita kaji khusus nanti ya di lain kesempatan. Yang penting bahwa inilah perjalanan kita untuk mewujudkan kualitas zikir dan fikir. Sebenarnya ada ayat inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di balik penciptaan ya, bukan pada penciptaannya, di balik. Kenapa ayat itu kelanjutannya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, lihatlah di balik perubahan siang malam. Ini soal waktu. Ini alamul khalqi, ini ada ruang, ada waktu, ada alam fisika, ada alam non fisik, itu semuanya alam. Lihatlah di balik. Anda kalau bisa bersyukur misalnya, itu kan alam sini. Lihatlah di balik. Anda kok tiba-tiba bisa bersyukur tadi? Oh, sesungguhnya aku bisa bersyukur itu, di balik itu ada anugerah Allah yang melimpah di dalam diriku sehingga memantulkan rasa syukur. Bukan karena upaya kompetensi Anda bersyukur itu, bukan. Itu dari Allah, minallah. Maka naik kepada Allah kita. Nah, inilah hubungan orang arif dan orang yang obat dan zuhad, orang ahli ibadah dan ahli zuhud dibanding para arifun. Nah, jadi jangan sampai nanti mengklaim, wah saya sudah ahli ibadah ini, nggak taunya ada masalah sedikit cemas, takut. Wah saya sudah zuhud ini, wah ini nggak taunya nggak punya uang, ditagih utang, takut dia. Jangan merasa final, yang penting ya, jangan merasa final. Para arifun, ayo kita ikuti jejak para arifun. Ada Allah di balik itu semua. Ya tentu harus dengan kepasrahan hati, kerelaan jiwa di sini. Tanpa itu mungkin hanya teoritis yang kita sebut selama ini. Ya, saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.